Si Naima benar-benar sangat sedih banget guys, karena kehidupan percintaannya tidak seindah yang dia harapkan dan dia diusir oleh kedua orang tuanya karena dia lebih memilih Jonathan, dan memang seharusnya dia menginginkan untuk direstui dari orang tuanya, makanya dia Si Miranti guys setelah mendapatkan pekerjaan dan tentu saja membuat dia harus direpotkan oleh kegiatan menulis naskah sinetron. Nah, kemudian di situ ada ayahnya yang baru pulang guys. Nah, di situ dia melihat bahwa anaknya Miranti ternyata sedang repot. Dan kemudian dia bertanya lagi ngapain dan apa yang dia sedang kerjakan. Nah, kemudian si Miranti mengatakan kepada ayahnya bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan guys. Nah, karena dia telah mendapatkan pekerjaan itu semua karena Jeffrey, dan dia senang banget karena dia mendapatkan penghasilan dong, karena nantinya kalau ini berjalan lancar pastinya dia akan berpenghasilan lagi, dan semua itu berkat si Jeffrey karena dia yang telah mendanai dan merekomendasikan ke Pak Yanto, ke Pak Tanto ya guys ya, dimana memang si Jeffrey adalah mendanai semua kegiatan sinetronnya tersebut. Dan tentu si Miranti inilah yang direkomendasikan oleh si Jeffrey sehingga dia berkesempatan untuk bisa menjadi penulis naskah, dan tentu dari situ dia seneng banget karena bisa melanjutkan hidup lagi dan berpenghasilan lagi. Dan dia punya asumsi yang berbeda tentang si Jeffrey bahwa dia itu baik dan berbeda dengan ayahnya si Pak Arjuna itu. Seperti itu, dan itu adalah harapan ya guys ya, semoga saja memang si Jeffrey itu berbeda dengan Pak Arjuna seperti itu. Dia tidak sama seperti itu nih guys. Dia berbeda. Nah, sementara si Naima dia lagi meratapi nasibnya karena diusir oleh papa dan mamanya. Mamanya yang telah menampar si Naima. Kemudian Naima sedih, diusir oleh kedua orang tuanya. Dan dia tidak tahu harus bagaimana lagi nih guys. Naima memang diusir dari rumah oleh kedua orang tuanya dikarenakan dia lebih memilih si Jonathan ketimbang orang tuanya. Memang kedua orang tuanya ini tidak merestui hubungan si Naima dan juga si Jonathan, dikarenakan memang Jonathan itu bukan orang yang dia suka seperti itu ya guys. Dan tentu saja si Naima sedih banget karena orang tuanya tidak bisa merestui dia, dan dia gak tahu harus berbuat apa lagi ketika dia flashback mengingat masa lalunya, dan dia memutuskan untuk memilih jalannya dengan si Jonathan. Dan dia sedih banget sebenarnya, dia harus berada di posisi seperti ini gitu kan. Dia menangis meratapi nasibnya, dia sedih dan dia tidak tahu harus bagaimana bisa meyakinkan kedua orang tuanya agar bisa menerima. Dan dia kemudian sholat istikharah supaya bisa mendapatkan jawaban dan hatinya supaya tenang. Dan dia minta ya guys supaya dia diberikan petunjuk, karena memang dia lagi sedih ya guys ya, mengingat kehidupan si Naima sejak kecil. Dan kakaknya ini guys memang dulunya selalu diatur semuanya, mulai pendidikan, kehidupannya, bahkan diatur oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu si Naima bingung apa yang harus dia lakukan gitu kan, karena kedua orang tuanya hanya semaunya mereka aja. Mereka tidak mempertimbangkan kemauan dari anaknya seperti apa, dan seharusnya mempertimbangkan karena Naimah sudah melakukan semuanya gitu kan. Seharusnya orang tuanya mengerti. Nah, sementara Jonathan ini dia juga lagi sedih karena si Naimah harus berpisah dengan si orang tuanya ya guys ya. Bayangkan dia juga pernah berada di posisi seperti itu dan punya masalah terhadap orang tua dan jauh dengan orang tua itu bagaimana. Kemudian karena dia dipercaya oleh si Naimah, kemudian dia melakukan yang terbaik supaya nantinya ketika dia melakukan yang terbaik dia bisa membanggakan Naima, karena Naima menaruh kepercayaan yang sangat besar sekali kepada si Jonathan bahwa dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Dan Jonathan juga mau melakukan hal yang terbaik guys, supaya nantinya dia bisa diterima oleh kedua orang tuanya Naima. Dan itu adalah pastinya harapan si Naima dan juga Jonathan. Jadi Jonathan ini berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa diterima. Nah, sementara si mamanya Jeffrey itu dia nggak bisa tidur guys. Kemudian dia ke kamarnya
si Brian karena dia sedih, karena dia kan merasa sendirian kayak ditinggal si Jeffrey gitu kan. Bagaimana tidak dengan sikap dia yang seperti itu. Kemudian dia menangis dan tidur bersama Brian, dan dia berharap bahwa Brian ini juga tidak akan meninggalkannya. Nah, itu memang momen sedih ya guys ya.